Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah sampai malam hari yang berbahagia ini. Allah masih limpahkan kepada kita berbagai macam karunia nikmat, rahmat serta hidayah dan taufiknya kepada kita bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita perbanyak, atas izin Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini tentang babun fil hathi ala surat wa ayatin makhsusah, yaitu bab tentang surat-surah ataupun ayat-ayat Al-Quran yang khusus. Jadi Al-Quranul Karim ini adalah kalamullah yang agung, yang memiliki keagungan yang luar biasa, fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Tapi di dalam Al-Quran itu ada beberapa surah, ada beberapa ayat yang keagungannya itu lebih daripada yang lain, kemuliaannya lebih daripada yang lain, dan itu kita ketahui berdasarkan penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam ini kita akan mengupas beberapa surah di dalam Al-Quran yang memiliki keagungan ataupun fadilah yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Mungkin sekilas kita melihat surah Al-Fatihah ini biasa-biasa saja, tapi ternyata surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Wah. Jadi 30 juz Al-Quran itu 114 surah, yang paling agung itu surah Al-Fatihah. Itu disebutkan Nabi di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Sa'idin Rafi' bin Mu'alla radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka a'zama surati fil Qur'an. Dari Abi Sa'id Rafi' bin Mu'alla radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu kuajarkan
tentang surah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Maka dilanjutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah. Jadi surah yang paling agung di dalam Al-Quran itu Bapak adalah surah Al-Fatihah. Jadi kalau diurutkan kualitas keagungannya di antara 114 surah itu, yang paling agung surah Al-Fatihah. Maka karena itulah surah Al-Fatihah ini dinamakan sebagai Ummul Quran. Ummul Quran itu artinya induk Al-Quran. Yang namanya induk yang paling agung, yang paling mulia, yang paling hebat. Dikatakan sebagai Ummul Quran yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidajun. Siapa yang melakukan solat tapi tidak membacakan Ummul Quran, maksud Ummul Quran ini Fatihah, tapi tidak membacakan Fatihah, maka solatnya ditolak. Karena keagungan Fatihah inilah makanya surah Al-Fatihah ini menjadi salah satu rukun di dalam solat yang tidak bisa diganti dengan surah yang lain. Padahal kan banyak surah yang lebih panjang dari Al-Fatihah, Pak. Al-Fatihah kan cuma 7 ayat, Pak, kan? Kalau dibanding Al-Baqarah berapa ayat? Tapi bisakah Al-Fatihah itu digantikan dengan surah Al-Baqarah? Tidak. La salatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membacakan surah Al-Fatihah. Jadi siapapun yang solat tapi lalai tidak membaca Al-Fatihah, maka solatnya tidak sah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung. Disebut juga dengan sebagai Sab'ul Masani, 7 yang berulang-ulang. Sab'ul Masani. Apalagi fadilah dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini Bapak bisa menjadi ruqyah, bisa menjadi penawar atau bisa menjadi obat dari segala macam jenis penyakit. Di dalam suatu riwayat An Sa'idil Khudri anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin famarru bihayyin min ahya'il arabi famastadafuhum falam yudifuhum faqala lahum hal fikum rakin faqala rajulun minhum na'am fa'atahu faraqahu bi Fatihatil kitab fabara'a rajulun, yang artinya suatu ketika sekelompok sahabat Rasulullah melakukan safar atau perjalanan, sampailah di suatu perkampungan, kampung Arab. Lalu sahabat Rasulullah yang melakukan perjalanan ini minta dijamu, tapi tidak ada yang mau menjamu mereka. Maksud minta dijamu itu diberikan makanan, tapi tidak ada yang mau. Kemudian adalah di antara orang kampung itu yang berkata kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang bisa melakukan ruqyah? Maka ada satu laki-laki yang menjawab, bisa, saya bisa meruqyah. Lalu laki-laki yang menjawab itu dibawa, bertemu kepada pimpinan kampung itu yang sedang sakit lantaran disengit binatang. Lalu dibacakanlah laki-laki ini surah Al-Fatihah. Maka laki-laki yang disengat binatang tadi sembuh secara total.
hanya membaca surah Al-Fatihah. Tapi kita tidak boleh bilang hanya ya Pak ya. Karena Al-Fatihah itu surah yang teragung. Dengan membaca surah Al-Fatihah, penyakit laki-laki tadi yang disengat binatang itu, yang dia demam tinggi, langsung sembuh membacakan surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini bisa menjadi obat Pak. Kalau Bapak sakit, tak usah pala buru-buru ke rumah sakit. Coba dulu amalkan. Baca surah Al-Fatihah, hapuskan kepada bagian yang sakit. Kan kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu kan begitu. Orang-orang tua kita dulu yang khususnya apalagi di kampung-kampung, jauh dari rumah sakit, jauh dari klinik, apotik pun tak ada. Ketika sakit, mereka hanya mengandalkan Al-Quran. Salah satu yang digunakan itu adalah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai seterusnya, diludahi, dihapusi. Sehat. Nah, itu orang-orang tua dulu Pak. Kalau kita berapa banyak pun ludahnya nggak pengaruh Pak ya. Berapa banyak pun ludahnya nggak pengaruh. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah keyakinan. Kalau orang-orang tua dulu Pak, boleh dikatakan mungkin ibadahnya lebih dahsyat ibadah kita daripada orang-orang dulu. Boleh dikatakan ya Pak, ibadah orang-orang dulu, tapi bukan ulama-ulama ya, orang-orang tua kita dulu lah. Boleh dikatakan ibadah kita ini lebih dahsyat dari mereka. Tapi kenapa mereka itu ketika mengobati ampuh? Karena mereka yakin, kita walaupun banyak ibadah kita, rajin sholat ke masjid, keyakinan kita itu tidak bulat, kadang-kadang masih ragu. Ah itu. Karena kita tidak yakin, Al-Fatihah itu tidak menjadi obat bagi kita. Jadi harus diyakinkan bahwa surah Al-Fatihah itu surah yang teragung sekaligus bisa menjadi obat dari segala macam bentuk penyakit maupun racun. Saya punya pengalaman sendiri Pak ya. Tapi bukan ini untuk menceritakan atau membangga-banggakan. Saya waktu seusia anak-anak berusia sanawiyah, mata saya ini Pak pernah disembur oleh ular kobra. Nah ini masjid, saya tak berdusta. Kenapa bisa disembur ular kobra? Saya mencangkol timbunan tanah bekas pembuangan sampah. Maksudnya biar bersih dan rata. Saya cangkul itu, saya cangkul. Begitu beberapa kali cangkul, saya mencangkul ke tanah. Rupanya di bawah tanah itu ada apa? Karung beras. Rupanya di karung beras itulah berada bersarang ular kobra. Begitu saya cangkul, rupanya langsung dia berdiri. Kayak beginilah umpamanya. Disemburkannya lah ke mata saya yang sebelah kiri, langsung kena. Iya Pak, langsung kena. Otomatis sekali segitu, begitu cepatnya langsung buram penampakan saya. Kabur. Orang Bapak pernah kena sembur ular kobra? Tidak pernah kan? Kalau cerita-cerita orang, tapi saya tidak pernah menyaksikan secara langsung. Orang kalau kena sembur kobra, kebanyakan mati. Itu cerita orang ya. Orang kalau disembur ular kobra kebanyakan mati. Sebenarnya mati pun karena memang sudah tiba waktunya, kan begitunya kan. Tapi itulah jalannya kan gitu. Jadi begitu langsung disembur kobra, orang yang melihat itu pun kemanakan saya membunuh ular kobra itu, saya lari ke rumah. Siapa yang mengobati? Bukan dokter. Emak saya yang mengobati. Emak saya ulama? Tidak. Emak saya ustazah? Tidak. Apa yang dia buat? Dia ambil air putih, dikasih gula. Saya pun tidak tahu itu ilmunya dari mana. Tapi itulah yang dibuat orang tua saya. Dikasih gula, dibacakan surah Al-Fatihah, lalu ditumpahkan ke mata. Berjarak 15 menit kurang lebih, berangsur-angsurlah penglihatan saya pulih. Jadi maksudnya bukan membangga-banggakan.
Mungkin mak saya itu walaupun ibadahnya tidak sehebat kita, tapi keyakinannya luar biasa terhadap surah Al-Fatihah, kan begitu. Itu sekilas tentang sejarah saya. Keampuhan surah Al-Fatihah. Itu surah Al-Fatihah. Lanjut kita ke surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad ya Pak ya. Mana tahu ada yang belum tahu. Apa keagungan surah Al-Ikhlas? Yang pertama, keagungan surah Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca sekali qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, seolah-olah kita telah membaca sepertiga dari Al-Quran. Jadi kita mendapatkan pahala sepertiga dari Al-Quran hanya membaca satu kali surah Al-Ikhlas. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi kul huwallahu ahad wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusul Qur'an. Dari Abi Sa'idul Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada qul huwallahu ahad sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau Bapak membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, Bapak sudah dapat pahala seperti menghatamkan Al-Quran. Karena kalau 1 kali kan sepertiga, kalau 3 kali khatam. 3 kali baca surah Al-Ikhlas, pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Itu keagungan surah Al-Ikhlas. Tapi jangan Bapak jadikan surah Al-Ikhlas ini membuat Bapak malas membaca surah yang lain. Udahlah ini aja lah aku baca 3 kali, khatam 1 malam. Itu juga salah kaprah. Karena ayat-ayat yang lain dan surah-surah yang lain ternyata memiliki keutamaan yang berbeda dengan surah Al-Ikhlas. Katakanlah seperti Fatihah, seperti Al-Muluk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Yasin, memiliki fadilah tersendiri. Sehingga kalau bisa memang selain kita mencintai surah Al-Ikhlas, kita juga mencintai ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua dari surah Al-Ikhlas, siapa saja yang mencintai surah Al-Ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Yang bilang Rasulullah. Hadisnya seperti ini. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna razulan qala, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad. Qala inna hubbaha adkhalakal jannah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki menemui Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, sungguh aku mencintai surah Al-Ikhlas. Maka bersabda Rasulullah, karena kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas, maka Allah akan memasukkanmu ke dalam surga. Bukan hanya ya, kita hilangkan hanya. Mencintai surah Al-Ikhlas bisa memasukkan orang ke dalam surga. Ini Pak yang bilang Rasulullah. Hadisnya Hasan. Hasan. Di bawah Sahih. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi hadis-hadis yang saya baca itu bisa dipercaya Pak. Karena rujukannya kitab yang Sahih. Kitab Riyadhus Shalihin. Ya, bisa dipercaya. Jadi yang kedua, keutamaan surah Al-Ikhlas, mencintai surah Al-Ikhlas bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Nah, apa fadilah yang ketiga? Surah Al-Ikhlas ini juga ternyata bisa menjadi obat atau ruqyah. Obat ya,
bisa menjadi obat, bisa menjadi ruqyah. Di dalam hadis Aisyah menceritakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija awa ila firasihi nafasa fi kaffaihi bi kul huwallahu ahad wa bil muawwijataini jami'an summa yamsahu bihima wajhahu wa ma balaghat yadahu min jasadihi qalat Aisyah falammastaka kana ya'muruni an af'ala zalika bih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya Aisyah menceritakan ketika Rasulullah mau tidur, Rasulullah itu merapatkan kedua tangannya lalu meniupkan kedua tangan. Itu Pak ya, nanti dipraktekkan. Meniupkan ke kedua tangannya. Lalu membaca apa? Membaca kul huwallahu ahad sampai habis. Lalu kul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Lalu kul a'udzu birabbin nas sampai habis. Lalu menghapuskannya ke seluruh tubuhnya, mulai dari kepala, wajah, tangan, badan, kaki yang bisa dijangkau tangan. Itu dipraktekkan Rasulullah. Jadi ketika Rasul setiap kali mau tidur, dia rapatkan kedua tangannya, diembus. Diembus. Baru dibacakan kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Udah disapukan dari kepala, wajah, tangan, badan sampai kaki. Apa kegunaannya? Selama kita membaca itu pada malam hari, maka Allah akan melindungi kita dari segala macam bentuk keburukan termasuk sihir. Orang-orang tua dulu Pak, lagi-lagi saya bilang mak saya, karena mak saya yang saya tahu bagaimana amalannya. Saya tak mau ceritakan orang, saya tak tahu, nanti mengarang-arang namanya. Jadi sebelum saya temu hadis ini, mak saya sudah bilang bahwa biasakanlah nanti membacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu disapukan ke seluruh badan. Saya belum temukan hadis ini Pak, tapi mak saya sudah bilang begitu. Kalaupun kalian lupa nak, kata mak saya, pasti mak akan membacakannya, mak makrifatkan seolah-olah itu tangan mama itu bisa menyentuh tubuh kalian. Jadi dimanapun kalian, insya Allah kalian bisa dilindungi. Jadi tidak bisa ada satu penyakit pun atau keburukan apapun yang bisa mencelakai kita termasuk sihir. Di sini ada yang pernah kena sihir Pak? Ada yang pernah kena sihir? Ada yang pernah mimpi dikirim sihir? Ciri-ciri orang yang terkena sihir salah satunya dia mimpi dikirimkan sihir. Belum ada ya Pak ya? Saya pernah mimpi dikirimkan sihir. Mimpinya jelas saya lihat. Tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Karena sebelum tidur selalu berdoa, termasuk membacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Saya pernah. Dan ini baru-baru ini. Lantaran kenapa saya, ini prasangka saya, kenapa saya dikirimkan sihir? Ada orang yang menjolimi orang tua saya. Menjolimi dalam arti, ini ayah saya ini sedang proses membangun rumah. Tapi bahan-bahannya sebagian diambil, dicuri. Saya tahu kenapa saya tahu dia yang mencuri. Karena rupanya ayah saya ini curiga. Lalu berjalan-jalan melewati rumah si Fulan. Ya. Ternyata betul-betullah nampak itu bahan orang tua saya. Tapi tidak bisa buat apa-apa karena buktinya tidak cukup. Ada hadis bahwa doa orang yang dijolimi itu tidak ada hijab, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beberapa hari saya mengamalkan minta keadilan kepada Allah untuk diberi teguran agar dia paham bahwa perbuatannya itu perbuatan jolim. Rupanya mimpilah saya itu bahwa di situ saya dikirimkan sihir. Seperti itu. Alhamdulillah. Ini cerita fakta Pak ya, bukan mengarang-arang.
surah Al-Ikhlas. Nah, karena keagungan surah Al-Ikhlas ini, maka Rasulullah juga mencintai surah Al-Ikhlas dan sering membacakan surah Al-Ikhlas di beberapa tempat dan keadaan. Kapan itu? Yang pertama di waktu pagi dan sore. Pagi dan sore. Kata Rasulullah, "Qul huwallahu ahad wal muawwijatani hina tumsi wa hina tusbihu salasa marrah takfika min kulli syai'in." Qul huwallahu ahad dan dua mau'izatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ketika dibacakan pada sore hari ataupun subuh sebanyak 3 kali, maka itu akan bisa menjaga diri kita dari segala keburukan. Jadi tidak usah khawatir, Pak. Mungkin di kota Medan tidak ada lagi yang seperti itu, Pak. Tapi di kampung-kampung masih banyak. Kampung-kampung masih banyak. Kota-kota Medan tidak ada lagi. Di sini mana ada racun? Bapak tahu racun kan? Yang bisa diginikan saja ke teh Bapak, masuk Bapak minum muntah darah Bapak. Kampung saya masih banyak. Hah? Ada? Ada kah? Di kampung Bapak mungkin itu ya? Hah? Iya, di daerah Asahan ke sana, Rantau Perapat, Kota Pinang, itu masih banyak, Pak. Siantar. Kenapa Bapak gak tahu? Karena itu orang Bumarga yang punya. Iya betul, orang Bumarga yang punya. Bukan orang Jawa, bukan orang Melayu. Tapi tidak tahu sekarang ya. Diginikan saja Pak, masuk ke teh Pak manis Bapak. Bapak minum muntah darah Bapak. Kalau tidak diobati dan memang itu ajal Bapak, mati, meninggal. Di sini mungkin tidak ada di kampung-kampung. Tapi kalau Bapak baca itu, Qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dengan keyakinan yang dalam, apapun bentuk sihirnya dan penyakitnya tidak bisa masuk. Jaga-jaga badan, kan begitu, jaga-jaga badan. Nah, dibaca waktu pagi dan sore hari. Udah, kapan lagi dibaca? Waktu tidur seperti yang saya bacakan tadi. Lalu kapan lagi yang dibaca oleh Rasulullah? Ketika sholat sunnah qabliyah subuh. Kita dengarkan hadisnya. Nikmati suratani yaqra' bihima fi raq'ataini qabla al-fajri. Qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Surah yang paling baik yang dibacakan ketika salat 2 rakaat sebelum subuh adalah Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi Rasul kalau salat sunnah qabliyah subuh, rakaat pertama setelah Fatihah baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Itu salat qabliyah subuh. Itu dibaca Rasul. Kapan lagi waktu yang sering dibaca oleh Rasul? Ba'diyah maghrib. Hadisnya seperti ini. An Abdullah bin Mas'ud qala ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi raq'ataini ba'dal maghrib wa fi raq'ataini qabla salatil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak bisa menghitung berapa kali banyaknya aku mendengar Rasulullah membacakan surah Al-Kafirun dan surah Qul Huwallahu Ahad pada solat ba'diyah maghrib dan qabliyah fajar atau qabliyah subuh. Jadi kalau selama ini mungkin kita masih menggunakan surah lain, bolehlah beralih ke 2 surah ini. Bukan berarti kalau surah lain tidak bagus-bagus, tapi kan ini kan dipraktikkan Rasul. Itu maksudnya. Ini dipraktikkan Rasul. Lanjut. Kapan lagi dibaca Rasulullah surah ini? Pada salat witir. Hadisnya seperti ini. Kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yaqra'u fil ula sabbihisma rabbikal a'la wa fis saniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fis salis qul huwallahu ahad wal muawwijataini. Rasulullah ketika salat witir
pada rakaat pertama membaca surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Makanya Bapak dengarlah kalau saya menjadi imam, salat witirnya pasti Sabbihisma Rabbikal A'la dan Qul ya ayyuhal kafirun. Karena memang itu yang dipraktekkan Rasulullah. Bukan berarti surah lain tak betul-betul. Tapi kan kita kan mau mengikuti apa yang dibuat Rasul. Seperti itu. Surah lain paten. Semakin panjang paten. Asalkan sangguplah makmumnya kan. Kadang-kadang Sabbihisma Rabbikal A'la pun sudah mesek makmumnya. Ya kan, apalagi dibaca surah Al-Baqarah. Itu surah Al-Ikhlas keutamaannya. Ada waktu beberapa menit lagi. Kita lanjutkan. Sekarang keutamaan surah Al-Muluk. Tadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ini Al-Muluk. Apa keutamaannya? Kita baca apa kata Nabi. Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kullu lailah mani'ahullah biha min ajabil qabri. Siapa saja yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulku, maksudnya surah Al-Muluk, setiap malam, maka Allah akan melindunginya dari azab kubur. Wah, Pak, bayangkan Pak. Luar biasa dahsyatnya Al-Muluk. Kalau Bapak bisa mengamalkannya setiap malam, tapi setiap malam, maka Allah akan melindungi Bapak dari azab kubur. Itu keutamaan dan keagungan surah Al-Muluk. Banyak lagi sebenarnya. Ada surah Al-Baqarah, ada surah Yasin, ada ayat kursi, tapi karena waktu kita sudah habis, ya kita cukupkan sampai di sini. Tinggal Bapak pilih aja mana yang Bapak amalkan secara khusus. Kalau Bapak amalkan keseluruhannya paten. Tapi kalau memang bisa kan. Tapi kalau tidak bisa kira-kira mengamalkan secara keseluruhan, pilih salah satu, amalkan secara istiqomah, maka itu bisa menjadi penolong kita dunia dan akhirat. Lebih kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.